Austrian Grand Prix, salah satu trek terpendek dalam kalender F1 dan merupakan sirkuitnya Red Bull juga. Trek ini penuh dengan lurusan sehingga akan ada tim, walaupun dengan A2-nya masih merana ya. Tapi itu nanti ya, sabar dulu. Sabar. Untuk race ini, gue akui awalnya seru banget, banyak duelnya. Tengah-tengahnya juga oke, dan akhirnya ya udahlah ya. Jadi gue akan memberikan rating 4,25 dari 5 untuk balapan ini. Dan cuy, semua balapan 2026 masih belum ada yang gagal ya. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung aja kita santuy ngopi setelah balapan tadi dan bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Austria 2026. Winner chicken dinner sudah jelas akan gue berikan ke George Russell. Well, qualifying kemarin kata gue bener-bener menyelamatkan weekendnya dia sih ya. Dimana dia dengan edannya udah lift off di sektor 3, yellow flag, tetap dapat pole lagi ya. Dan itu pun 0,2 detik lebih cepat dari Charles Leclerc. Ya, kalian mau ngomong paspor British, dilindungin FIA, ya nanti deh kapan-kapan gue bakal bahas soal ini. Kapannya ya, kapan-kapan gue nggak tahu lah. Dan George ya menguasai jalannya balapan di sini, di saat rekan timnya hobi main Dora the Explorer di awal-awal main keluar-keluar trek aja seolah-olah dia punya trek ya kan, ngawur ya. George pun tanpa adanya hambatan mampu menahan tekanan Max di akhir dan meraih kemenangan keduanya musim ini. Ya, lucu juga, ini baru kemenangan kedua dia. Hasilnya membuat dia hanya 40 poin di belakang Kimi di weekend dimana dia sebenarnya nggak terlalu kenceng, malah sempat ketinggalan lumayan banyak ya itu di pre-practice, tapi dia kenceng di saat-saat genting di qualifying dan juga memanfaatkan momentum yang diberikan ke dia di race ini. Good job George Russell, dan setidaknya ini bisa menenangkan fans-fansnya yang sangat menyeramkan itu. Dan ya sekali haters-hatersnya juga didiamkan ya. Buya kedua akan gue berikan ke Max Verstappen. Ini juga salah satu pembalap yang dari practice terlihat tidak begitu meyakinkan ya. Malah banyak kali komplain-komplainnya di radio. Kursinya, steering wheel-nya, mobil secara umum, anti-stall dan sebagainya itu, bingung gue suka juga ya. Entahlah, habis itu dia mungkin bakal komplain helmnya, hidungnya, mulutnya, awah. Habis itu crash-nya di qualifying juga benar-benar nggak ideal sih ya. Di saat mungkin dia bisa aja meraih front row atau mungkin aja pole, tapi ya malah crash karena ya kesalahan teknis juga sebenarnya, bukan salah dia juga. Tapi di race, dia langsung mode gaspol, melawan mantan nemesisnya Lewis di duel yang sangat keras itu ya, epic tuh duelnya. Lalu pace-nya juga sekencang itu dan dia bisa terus ngejar dan nge-cut gap-nya ke George yang mimpin balapan. Apakah go long sebelum pit stop terakhir itu necessary? Ya, I don't know lah ya. Tentu dia dapat keuntungan ban di akhir-akhir, tapi ya waktunya sudah tidak ada. Dan dia harus settle untuk posisi kedua. Dan not bad lah ya, setelah awal weekend yang gak jelas untuk bisa meraih posisi kedua di Red Bull Ring, home race Red Bull, gokil lah. Congrats untuk Max ya, dan sepertinya update Red Bull itu emang works gitu. Hati-hati deh, karena ketika mobilnya udah diet, gak lemes, dan Max Verstappen juga udah login, waspadalah kalian semua ya. Ya tapi nanti dulu, takutnya malah jelek lagi besoknya. Untuk Buya ketiga, you know what, gue bakal berikan ke Oscar Piastri deh. Jujur, ini orang beberapa race ini emang rada ngilang ya. Gak yang menonjol karena dia bapuk atau DNF, tapi juga gak menonjol karena dia bagus juga gitu. Ya mid lah mungkin kasarnya ya. Di weekend ini pun, dia juga lagi-lagi qualified di posisi ke-7. Gak tau kenapa, ini kalau nggak salah udah kesekian kalinya dia qualified di situ tahun ini. Sekangen itu kok sama Jack Doohan Lucar. Anyway, saat start emang berantakan, tapi dia mampu memanfaatkan kapal pecah itu di start untuk naik beberapa posisi ya. Dan juga tuh, ditambah dua Ferrari pace-nya kayak siput ya di hard itu. Dan nanti kita akan bahas setelah ini, Oscar Piastri pun mampu menjalani balapan yang bagus juga sebenarnya. Pace-nya oke, bisa nyalip Ferrari ya kan. Dan ini nih, seperti biasa ketika dia melihat Ferrari di depan, udah kayak hiu ngeliat darah gitu ya. Sadis overtake-nya men. P4 untuk Oscar dan dia pun juga naik ke posisi keempat di klasemen. Good job ya kembaran Andy Toy Story dan Angkor Roger. Nah sekarang kita ke yang ente-ente. Dan untuk ente pertama jelas gue akan berikan ke Ferrari. Udah selesai jumawa dengan jedak-jeduk ya kalian itu. Udah saatnya kalian balik ke realita ya. Ke gua sono. Ya, mereka bawa update mesin mereka pas hari Sabtu. Dan lumayan bisa bawa dua pembalap mereka ke top 3 yang mungkin sebenarnya terbantu sama Max juga ya. Tinggal kita lihat aja apakah di race bisa menggunakan bela diri ketapel mereka. Dan Shaw seperti biasa ya mungkin menggunakan bela diri itu, tapi terlalu nafsu dan kehilangan momentum saat start. Lewis pun bisa coba nantang George di awal race kayak di Barcelona, cuman dia ditantang juga sama nemesis selamanya, Max Verstappen, dan setelah dia disalip, kedua Ferrari emang struggling banget di ban hard itu.
coba 3 stop dan memancing para tim lainnya kayak di Barcelona kemarin, tapi umpannya udah basi kayak omongan Miguel. Akhirnya ya cuman bisa finish di posisi ke-5 dan posisi ke-8. Beh, ini udah kayak 2025 lagi aja ya kan. Libur dulu seminggu jedak-jeduknya ya. Dan next week kita bakal lihat apakah bakal di-extend lagi puasa jedak-jeduknya. Sampai tahun depan mungkin. Untuk NT kedua, gue akan berikan ke Lando Norris. Jujur, gue expect lebih dari Lando sih, mengingat ini kan tracknya juga nggak tau kenapa dari dulu dia tuh kalau udah ke Austria selalu kerasukan roh-roh yang mengerikan gitu ya, selalu gacor lah intinya gitu. Apalagi Doi juga menang di sini musim lalu. Saat start terlihat menjanjikan, tapi habis itu kena gangbang sama pembalap sekitar termasuk rekan timnya, dan disitulah momentum dia hancur dan mencoba untuk go long dari rival-rivalnya juga nggak membantu. Biasa dia yang kenceng, tapi kali ini kebalik, malah Oscar yang bagus dan dia di salah satu track terkuatnya harus puas di posisi ke-7. Tapi mah ya dia slow aja lah ya. Udah jurdun, duitnya banyak, bisa party-party jadi bad boy, financial freedom, senyum-senyum aja dia mah. Kalau kata toko, ya Lando Norris ini emang balapan tanpa beban aja sekarang. Performanya bagus ya oke, good. Kalau jelek ya udah gitu kan. Wong udah ada Piala Jurdun ya kan di rumahnya, ya buat apa stres tuh. Tapi ya gue expect lebih sih dari Lando di sini, apalagi momentumnya dia juga lagi bagus setelah Barcelona kemarin. Ya itu pun kalau mobilnya nggak ngambekan ya sebenarnya. Untuk NT ketiga, gue akan berikan ke Cadillac. Ini jelas harus gue kasih ke Cadillac ya. Mereka datang ke weekend ini dengan 11 update. Ya, sebanyak itu dan sebelum-sebelumnya juga udah banyak update mereka. Ya duit mereka banyak ya, sampai plus lagi nggak melewati budget cap, aman-aman aja. Nah ekspektasi kita ya setidaknya mobil mereka lebih reliable dan pace-nya ya naik lah ya gitu ya. Kalau bisa mah udah ninggalin Aston jauh dan mulai mengejar tim kayak Williams. Nyatanya membawa 11 update berujung 11 kali lipat upgrade masalahnya. Dari free practice ada aja masalahnya mereka, dan cuaca panas akibat heat wave Eropa ini juga nggak ngebantu. Benar-benar kepanggang mobil mereka sepanjang weekend ini, dan di race pun Valtteri Bottas cuma bertahan 1 lap, dah ciao ya abis itu ya. Dan pada lap keempat atau kelima, gue lupa, Checo pun juga ikutan. Emangnya duit banyak, masalah pun makin banyak gitu. Relate juga sama hidup pada umumnya Cadillac ini ya. Ya, mobilnya benar-benar kepanggang sepanjang weekend ini, men. Lu bisa grill brisket di situ, cuy. Percaya sama gue ya. Ya, ini udah alarm banget buat mereka sih ya. Bukannya malah memperbaik mobilnya, malah memperburuk dan malah makin gong dengan 11 update itu ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Gila, men, balapannya ini awalnya seru banget ya, gue harus akuin. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah ya, abangnya capek. Ntar minggu depan kita akan ke British Grand Prix. Ini benar-benar full race banget ya. F1, F2, F3, F1 Academy. Ada semua di satu weekend itu. Plus sprint weekend juga ya. Ya, see you there ya. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh. Okay guys, thank you for watching.